ini apa gitu aja kan. Lalu nyaman bila sudah dapat memahami awalah lain wujud Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam kali alali kalimatullah. Tiada lain kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran. Gimana bacaan kita ini supaya sampai kepada itu yang sebenarnya. Dan alhamdulillah melalui panduan atau tuntunan yang tertulis tersurat, kita bisa tahu ayat Allah yang sesungguhnya, yaitu tersirat atau terasa. Untuk menyambat tersirat terasa itu mudah, tapi rasakanlah, kau akan tahu maksud sirat yang sesungguhnya. Lalu wal Qur'anu mubin, Quran adalah petunjuk yang nyata. Ketika dibacakan surat, maka rasakan sirat. Ketika nyata sirat, maka sirat itulah petunjuk yang nyata yang dimaksud. Kalau surat jadi dibaca, paling hafal bubuhan. Kalau cuma hafal dan tahu, itu diingatan, hendaknya pas di akal pikir. Jadi iman, ya. Rasakan selama ini. Awai manusia menyambat bahwa Allah yang menakdirkan segala sesuatu, bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Karena ada pun yang kuasanya selain Allah. Nyaman bibir menyambat karena hafal, ya kan? Kalau bujur tidak bergerak sebiji jarrah kalau pada kehendak Allah, kenapa takutan? Kenapa takutan? Munafik, ya kan? Itu dah. Padahal kesan siapa? Kesan kamu. Ada kesan orang. Coba. Mana ada hutan hati itu kamu jualan sakit, ya kan? Entah. Ini banyak. Tuh tuntunannya. Jadi dibacakan ayat-ayat Allah, diirit, dituntun kepada rasa, rasakanlah. Maka ketika nyata rasa itu buahnya yang bepandir berikutnya. Nah, maka bila rasa itu yang bepandir berikutnya berkalam, akal pikir kan berbunyi lagi nah. Dan hati pun gak ada berbisik, bersangka lagi. Itu caranya. Kenapa? Karena sirat rasa tadi yang mau bandir. Jangan ada merancang, ada. Buktikan aja bang berapa ada rekaman yang ada. Noh, dengari ada terlapis lah. Itu aja. Ketika ada terlapis rekamannya ada, mungkin lah kamu sangka itu hafalan kok. Kayak itu banyak. Luar biasa. Makanya Rasulullah itu dipadahkan menghafali di mana Muhammad, ya kan? Sejarah, ya. Kau kira sejarah itu kada terulang kah? Sejarah. Karena apa? Karena zaman itu sebenarnya kada pernah berubah. Zaman itu kan pernah berubah, tetap begitu. Kisahnya juga beda. Ya, hari kan pernah berganti sebenarnya.
Bila habis siang malam, habis malam nih siang, itu aja kan? Nah, sambatannya juga melain kan hari Senin, hari Selasa sama ya lah, 12 jam ya lah. Hah? Coba bahannya ini. Lalu ketika bacaan yang seperti itu, kisahnya aja kan, Senin, Selasa, itu kisahnya aja. Nah, lalu kebanyakan manusia di kisahnya aja lah. Kapan menemukan kenyataan? Gitu. Lalu kita belajar bersama, yaitu membaca Al-Quran. Bila ada nyata pahalanya buat nyai, kali satu turun lagi kan. Nah ini nah. Lalu pernah melihat pahala lah buatmu? Ini dah pahala, kenapa kisah aja ya ada? Bisa lah menunjukkan pahala ya. Aduh, wah, ini. Hah? Apakah anak bertahan di surah ke-6 ayat 116? Makanya dengan Quran ini nah. Bacalah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Banyaklah. Terus kan Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka. Tuh. Bila kan nyata pahala, wannya kan ada sangka lah itu. Nah ini deh. Alhamdulillah dengan surat Allah dan nyatalah syiratnya kepada kita bahwa pahala yang sebenarnya adalah manfaat. Nah, pahala manfaat. Nah itu. Lalu yang tahu manfaat atau tidak bermanfaat, ikam tahu kalau. Ya. Nah ini. Lalu empatiha terus. Oh pahala manfaat ya. Lalu ketika dibacakan surat, kalau cuma hafal, apa manfaatnya? Hah? Ada manfaatnya lah. Nah inilah. Ya, kan ada manfaatnya, hanya kisah aja didapat. Itu nah. Berarti kita dapat pahala, nah nyamannya bacaannya. Tapi ketika surat, maka nyatalah syirat rasanya, maka manfaatnya itu mahal buatnya. Nah, itu harus kita temukan. Ke situ ya. Karena kalau cuma hafal tadi, kada jadi manfaat buat kita. Ketika kada jadi manfaat, hafal tadi malah maulah kita sombong, pas jadi mudarat kan? Aduh, ini. Makanya itu dibacakan itu supaya nyata. Mengikuti persangkaan belaka, terus. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, bohong kalau, ya. Kebohongan itulah dosa benar. Ya kan? Pasti mudarat. Mengikuti persangkaan itu aja kita merasakan. Karena mudarat lah. Lalu mudarat tadi itulah dosa. Nah, karena mengikuti sangka lah makanya syirik. Nah kalau gurunya ke situ nyata tuh syiratnya kan gitu.
Gak ada dosa lah terus. Ya. Maka dituntun dalam surat ini supaya nyata. Diulang lagi itu tadi, ulang. Surat supaya nyata. Nah ketika nyata itu kamu baru menemukannya. Lalu kita tahu bersama bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Cukup dengan mengatakan gelak, bukan mengucapkan. Coba buannya halus ini lah. Di situ kan nak lihat manfaatnya pulang. Kenapa? Kalau mengatakan dengan mengucapkan jika anggap sama, di mana manfaatnya bagimu? Nah ini. Lalu mengatakan itu seperti apa? Mengatakan itu sebenarnya bukan ucapan bibir, makanya kata itu kan di dalam sini, ya. Nah, kata, nah ini, sudah. Lalu kata hati itu ya, kata hati, oke, kata hati. Kata hati itu bermula dari rasa, sebenarnya, ya kan? Nah, lalu sebelum hati mengatakan, pastinya merasa dulu lah. Nah, itu. Lalu siapakah rasa itu? Nah, itu. Yang dirasakan oleh hati itu rasa itu tadi siapa? Itulah sirat. Nah, itu sirat. Apakah hati yang mengolah rasa itu tadi? Gak ada, hati cuma merasakan. Nah, ininya. Tapi ketika hati tadi bersangka, maka rasa yang tadi dirasakan tadi kan terasa lagi oleh hati. Rasa sangkanya aja, ya kan? Tuh. Itulah. Itu tuntunannya. Alhamdulillah. Lengkap buahnya, petunjuk yang nyata memang pas. Lalu dengan Al-Quran pula kita tahu bersama bahwa 4 kitab Allah itu semuanya kalam Allah lah. Ya. Ya. Kalam Allah. Ketika semuanya itu kalam Allah, firman Allah, kada alam lah bacaannya. Makanya Allah menciptakan segala sesuatu cukup dengan mengatakan kata-kata Allah lah yang ada semua ini. Nah, itu dah. Jadi katakanlah, ya. Bukan ucap. Nah, maka surat ketika dibaca aja, bersuara itu diucapkan namanya. Lalu katakan nyebulan. Nah, katakan. Nah, di dalam tuh menyambut. Yang diucapkan tuh katakan nyebulan. Hah? Lalu ikra ya Jibril, rasakan Muhammad. Dah. Lengkaplah. Ini berarti. Lengkap jadinya. Rasakan itu tadi lah. Pahala sudah jelas. Maka di mana kata Nabi? Bila engkau berbicara, hendaklah yang bermanfaat. Pahala berarti. Dan jika tidak bermanfaat, lebih baik diam. Wah, lihat deh. Kenapa? Jangan anggap remeh. Sekecil apapun perkataanmu buannya. Karena jadinya alam semesta ini cuma kata aja dah. Nah, maka katakanlah kau yang akan menerima rasanya. Apa yang kau katakan, yang mendengar duluan kita lah, ya. Lalu
ketika kita katakan, oh berasa di ikam, kenapa mahayal? Terus saja jauh. Bacaan itu selalu nyata, asal mau memperhatikan. Kalau ikam berjalan di hutan, bunyikan ada hantu. Tahu tanam sipungan. Ya lah. Hah? Siapa suruh? Itu bacaannya. Jangan-jangan ada hantu berinding om ya lah. Nah, ada kira-kira kan bacaannya. Nah, lalu dapatkah rasa ikam ini akan berubah kapanpun dimanapun? Ini makanya dibacakan ayat-ayat Allah, dikumpulkan di dalam dada, lalu dipompa oleh jantung ke sekujur tubuh rasa ayat Allah tersebut, ya. Nah, dimanapun ikam berada, nyata. Nah, ke situ tuntunannya. Jadi rasa ayat itu dah. Kita ini berjalan dari rumus kafir saja. Adakah yang tidak melewati jalan kafir? Tidak ada yang tidak melewati itu. Nah, ini kita jalan melewati kafir. Lalu ketika kita berjalan di jalan kekafiran, adakah kita mau untuk beriman? Nah, kan ke situ. Kata-katanya mau kalau tadi. Aku kan sudah mengatakan, adakah ikam hendak beriman? Gitu kan? Kenapa? Karena manusia kan ada yang hendak kafir, ya kan? Iya. Memang ada hendak kafir kan? Tapi jalan kafir itu pasti ikam hendaki atau kada tetap kafir. Oh ini tetap kafir. Lalu adakah ikam mau beriman? Nah inilah. Adakah ikam mau beriman? Kan? Itu tuntunannya. Kalau hendak beriman, udah sah bagi saya, udah sah. Mau bukan hendak. Nah ini. Kenapa? Karena manusia pasti hendak beriman itu, ya kan? Tapi kita mau belajar. Jadi apa? Coba. Jangan nyalahkan orang. Ikam seorang tertujuk ke ikam salahnya ingat ya. Kau menyalahkan Allah. Anda bisa. Kejar Allah petunjuk nyata terus. Kenapa ikam tidak mau? Oh itu kalinya. Tadi sih. Lalu belajar. Sudah ikam belajar pulang. Iya tadi mau nih belajar ya. Lalu pelajaran yang ikam dapat ikam apa ibuannya? Nah pula kalau cuma hafal munafik, paling berkisah sana sini harap. Pada itu tujuannya kesan ikam. Ayo. Nah ini kemauan ini ibuannya. Jadi di perkataan halus kita dilajari semuaan itu adalah rasa. Nah ini pengetahuan yang dapat dibacakan surat ya, sudah tahu ya, adalah kemauan ikam untuk menjaganya. Nah kayak gitu. Apa bedanya? Dapat ilmu tuh biji banyak ya. Adalah mau ikam menanam. Nah ini pula mau menanam ya.
Sudah ikam tanam, urusan tumbuh bukan urusan ikam, tapi urusan ikam pelihara itu. Nah, ya kan? Masa tumbuh aja ikam biarkan apa cuma tanam buang namanya lam lah. Nah nyamannya bacaan dia lah. Aduh mahal. Cuma tanam buang boleh ke rumah tak ungut, buang enak panen. Kan bisa dikisah itu panen kan bisa disambat, ya kan? Ya. Nah tadi itu belum tentu hidup, ya, iya kan? Iya. Nah ini, makanya tuntunan ayat tadi, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa? Karena yang mereka ikuti hanya persangkaan lah, mau bersangka aja. Ya ada. Ini lah. Ini menyangka sudah ditanam doa. Tinggal panen aja dulu, ambil warik selesai. Tahu lah. Oh beda tangi mana buahnya? Kita jawariknya kenyang. Ini warik lah kenyang. Gila lah. Iya. Nah itu. Ini tuntunannya kita. Dimaunya tadi lah. Jadi jalan kita tadi di kafir tuh pasti ya. Di kafir tuh pasti benar. Kemudian ada kemauan ikam untuk melepaskan diri daripada kekafiran menuju kepada iman, yaitu dengan jalan belajar. Sebelum sampai kepada mukmin, habis kafir ke munafik. Nah munafik inilah yang halus. Kalau kada bujur-bujur diperhatikan, kayaknya mukmin sudah. Nah ini kayaknya mukmin sudah. Nah itulah halus dari situ. Kafir, munafik, baru mukmin. Ya. Lalu iritannya adalah orang mukmin sangat tahu dengan kafir dan munafik. Kalian deh. Kenapa? Karena untuk sampai kepada mukmin kau harus lewat dua ini kan? Iya. Ya. Ketika belum sampai di mukmin, berkisah mukmin, berceramah tentang mukmin, dusta. Ya, dah. Itu. Makanya banyak naluput ketika dengan Quran surah ke-15 ayat 5. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, Ya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. lalu minta umur panjang tuh bubuan yang berceramah kelak. Belum sampai di mukmin ikam. Tuh. Belum mukmin. Kada bisa minta penundaannya kan? Iya. Dusta mukminmu. Kada mukmin lagi. Bila kada mengenal Allah yang hidup. Sudah, apa lagi itu dah? Gara-gara kada tahu pang dengan hidup. Lihat tuannya. Nyaman nyambat Allahu la ilaha illa wa la yuqayyim. Ya. Ya. Kada kenal nyawan umur aja kan. Tuh. Anak pada momen. Luput kala. Nah. Sekarang kamu lihat pulang. Mana benarnya surat Allah Ta'ala itu nah, dengan yang praktek yang ada. Kau lihat deh. Lalu melihat seorang rombongan suratnya nyata aja tulisannya. Mereka membelok lah. Bagaimana dengan sirat yang ada tulisannya jauh saja. Jauh. Surat saja ada hurufnya lain yang mereka lakukan. Nah, munafik lah. Ya. Apalagi sirat yang ada huruf dan suaranya jauh saja. Nah, tuh lihat ya. Kayak itu tuh.
Jadi persangkaan tadi luputlah. Ya. Itulah buatnya majelis taklim. Selalu dibacakan ayat-ayat Allah. Ditunjukkan per ayat. Di mana surat ditunjukkan kepada sirat. Lalu sirat itulah hak. Maka ketika sebagian ikam kada dapat, sebagian dapat, maka akan sempurna sama dengan kada dapat. Ingat ya? Coba ikam dapat motor ya, ban belakang ya. Mesinnya ada ya, ban depan kada ada. Kira-kira ikam jadi apa itu? Akhirnya hidupnya ngawur-ngawur jadi apa hidupnya? Ya, lalu sebiji baut aja kurang, kira-kira pacul kemana bakalan? Hah? Nah ini nah, kecuali ikam melihat, hanya ikam paham. Ketika ikam melihat kesempurnaan itu, mulai ikam selamat, baru ikam tahu betapa berharganya buahnya, walaupun sebiji baut yang halus. Iya. Tuh. Kenapa? Karena sebiji baut halus tuh dah. Ikam selamat atau kada, itu pacul dasar aja, Pak. Jangan anggap remeh, sudah. Bacaan ya. Lalu berapapun harganya, kalau ikam masih kau mencari, untung. Yang ngalih itu ikam sudah bautnya kada ada, dicari pulang kada ada, selesai, buang lagi ya lah. Iya. Nah, bacaan perumpamaannya, ulanglah bacaan Quran, petunjuk, bah, itu, tuh, lalu rasakan. Ketika ayat Allah dibacakan, ada telapis lah tadi. Ketika ada telapis itu suatu petunjuk dari Allah untuk bubuhanmu. Nah, untuk bubuhanmu, untuk menggalinya, sebenarnya di situ. Tadi sudah memandangkan kan? Kenapa kata terlapis? Mungkin kita tahu. Ya. Lalu itu bukan hafalanku. Kayak apa Pian bisa? Lain hafalan Pian. Ya. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan surat ya, rasakan siratnya. Bila nyata siratnya itu, biarkan sirat itu yang berpandir berikutnya. Nah, ini aku lihat tadi. Perhatikan itu. Bila sirat itu nambah pandir, akal ikam mungkin gak ada kau mengonsep lagi dah lah. Nah, itu dah. Maka bila sirat Quran itu nambah pandir, kada pernah dulu ya. Nah, ini pula. Kamu tahu lah sirat Quran itu siapa? Nah, karena manusia banyak tadi mau memperti persangkaan lah. Kuriakan nyambat Muhammad tuh lah. Disangka aja bang hidup. Tuh. Padahal sirat Quran itu Muhammad. Ya tau lah. Sirat Quran rasanya kalau iya Rasulullah tuh dah. Ini jadi rumus ini buahnya. Mulai Adam alaihissalam nah iritannya. Ribut menyambat saja Muhammad manusia nih. Apa itu? Adam ketika ditiupkan roh bernapas, ya
Lalu ketika itu jadi pendengaran, jadi penglihatan. Lalu Adam melihat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di pintu surga, ya kan? Iya. Lalu orang mengira Muhammad itu namanya berdahulu, orangnya berdudi kan? Itu persangkaan dibawa. Iya, Adam kan nabi pertama ya. Muhammad kan nabi yang ke-25, jawaban lah ya. Itu kan di Penando, Bang. Ada kenal ya. Nah, ini lah. Itu. Padahal mungkin ada Muhammad, Adam mungkin ada kayak apa Adam? Nah, itu. Hah, itu tanda. Lalu Muhammad itu nama kah? Nah, di sini pula. Muhammad bukan nama, bukan ya. Muhammad bukan nama, ya. Lalu namanya Ahmad. Nah itu maka tuh. Lalu Muhammad itu bukan nama. Muhammad itu roh. Enggak apa lagi. Amun Muhammad aja kalau lalu Allah menunjukkan dengan kata lainnya supaya manusia paham. Oh iya, Rogin bukan nama. Nah itu lagi lah. Hebat. Bukan nama roh itu. Coba kalau roh itu nama, yang menasmiahi, menamai roh itu siapa? Kambing pulang. Nah kan, saya ingat ya Bang ya. Apa itu? Lalu nama disebut kelak. Iya. Supaya nyaman menyebut aja Bang. Padahal apapun itu kada ada namanya. Kada ada namanya. Makanya kadang sirat ini dalam menunjukkan, padahal dikira aku kamu lah kada. Contoh yang pernah aku lakukan kan, sirat sebenarnya rasa tuh menunjukkan ini apa. Nah kan gitu, ini apa. Bila kamu nyambut spidol namanya aku kada bertanya namanya, coba lihat contohnya kurang apa dah. Ini apa? Bila nyambut spidol namanya aku kada bertanya namanya. Ini apa? Coba lihat deh. Kata tuh harat ikam. Makanya sudah katakan Muhammad di kata itu nah. Perkata aja. Nah, itu. Ini apa? Kita aja kan. Lalu nyaman lah bila sudah dapat memahami. Tawalah lain wujud Allah. Kullu min indillah. Segala sesuatu dari Allah. Dari Allah kayak apa? Jalannya. Nah ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang apa penjelasan-penjelasan yang nyata? Karena kalau segala sesuatu ini dari yang lain daripada Allah, berarti ada selain Allah. Oh ya itu. Coba. Maka tahu itu maksud daripada kata wujud. Ini apa? Wujud lah, kita wujud kan? Iya. Nah, kayak itu.